sebagaimana jurnalistik itu kan adalah sebuah keterampilan juga nih. Iya Pak, saya pribadi melihat di jejaring internet itu tuh banyak banget wartawan ataupun reporter yang diwawancarai mengenai pengalaman menariknya. Semakin terbuka aja gitu loh. Semakin terbuka kan semakin asik juga kayak sampai ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Most welcome to LPM Al-Fajar Time of Podcast. Podcast yang memberi informasi dan menginspirasi. Bersama saya Zara Tusipa yang akan menjadi podcaster pada episode kali ini. Dan yang pastinya saya tidak sendirian. Kami dari LPM Al-Fajar secara khusus mengundang langsung seorang jurnalis yang sangat luar biasa. Beliau bekerja sebagai wartawan harian Kalimantan Post di wilayah HSU. Dan yang lebih keren lagi, beliau juga merupakan ketua dari Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara. The one and only Bapak Nopendra Prayogi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik kabarnya. Oke, mungkin Bapak bisa nih memperkenalkan diri Bapak sedikit aja. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopendra Prayogi dan saya saat ini bekerja sebagai wartawan atau reporter Kalimantan Post untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan kebetulan saya juga dipercayakan teman-teman menjadi ketua Persatuan Wartawan Indonesia untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mungkin itu Pak. Pian tinggalnya di mana ya Pak? Saya tinggal di Amuntai di Kebun Sari tepatnya. Oh, di Kebun Sari. Ya. Jadi kita juga orang Kebun Sari. Orang asli Amuntai. Orang asli Amuntai boleh gitu. Tinggi. Pak, kita santai aja ya Pak. Iya boleh. Ulun juga pertama kali ini menjadi host, jadi Iya. jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja. Iya. Oke Pak, tadi kan sudah perkenalkan diri dari Bapak. Nah, sebelum kita masuk ke topik mengenai dunia seputar PWI, mungkin kami boleh tahu dulu mengenai titik awal Bapak masuk dunia kejurnalistikan. Apakah ini memang cita-cita Bapak, atau mungkin ini tuh hobi dan passion Bapak? Iya. Oke, baiklah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya bagi saya. Titik awal saya menggeluti dunia jurnalistik ini di tahun 2009. Ada lowongan dari teman-teman yang mengajak awalnya itu untuk bergabung di media. Saya itu kan mikir awalnya itu sering juga waktu kuliah itu membaca koran. Karena pada zaman saya itu di tahun 99-2000-an itu kan media informasi itu tidak banyak melalui digital. Tidak seintens sekarang ya Pak? Iya betul, tidak seintens sekarang. Jadi kita kan otomatis untuk tahu informasi itu kita melalui koran. Nah, jadi mungkin berawal dari situ ketika kita senang membaca koran gitu loh. Nah, ketika ada tawaran untuk menjadi di bidang media, cobalah ini gitu loh. Agak tertarik juga sedikit nih tantangan ini. Walaupun pada saat itu ya kita juga untuk sama sekali kan untuk pengalaman, karena basicnya kan kita juga bukan di bidang ekonomi ya waktu itu ya kuliahnya. Mungkin berbeda dengan teman-teman mahasiswa yang seperti adik-adik mahasiswa ini yang sudah menggeluti kan mungkin tidak terlalu canggung mungkin ketika diajak. Nah, oke lah begitu kan titik awal itu pada tahun 2009 itu saya bergabung di media. Jadi saya mikir gimana caranya ini menulis ini gitu loh. Namun sebagaimana jurnalistik itu kan adalah sebuah keterampilan juga nih. Iya Pak. Nah, keterampilan yang itu bisa diasah melalui kita latihan-latihan. Nah, jadi waktu itu ketika awal saya bergabung di tahun 2000
Iya sekitar 2009 lah gitu ya. Ya kalau salah 2009. Jadi saya mencoba mendekati dengan teman-teman yang sudah berkecimpung, wartawan yang lebih senior lah istilahnya gitu. Jadi saya belajar gimana cara menulis, gimana kita mendapatkan narasumber, kita isu-isu apa yang kita angkat gitu loh. Waktu itu saya masih ingat kalau tidak salah saya coba mengangkat tentang wawancara kepada Dinas Pertanian waktu itu tidak salah tentang demplot rumput yang wawancara tentang masalah pakan ternak di HSO kan di HSO ya. Diajarin teman saya, coba di samping diajarin teman juga dari redaktur dari kantor kan juga diarahkan coba cari isu-isu yang hangat di daerah gitu loh. Kalau misalnya di sana itu kan ada ternak, bagaimana kita kan bisa menggali bagaimana kondisi ternak, kondisi pakan ternak bagaimana lah. Kalau itu kaitannya kan dengan peternakan gitu. Nah, terus waktu itu ya coba kita ambil angle-in dulu lah, kita catat kita ini. Terus akhirnya kita kita coba menemui narasumber. Waktu itu kepala dinas peternakan kalau tidak salah. Nah, begitu dapat informasi itu bingung juga kita nih mau bikin tuh seperti apa gitu loh. Cuma yang namanya tadi jurnalis itu adalah sebuah keterampilan yang terus kita asah, yang terus kita coba kita coba terus gitulah akhirnya kan mampu. Nah, pada situ saya mengambil judul kalau tidak salah demplot, itu percobaan demplot kan gitu ya. Jadi saya ambil HSO demplot rumput gitu loh. Percobaan pertama gitu. Akhirnya tayang. Wah, ada kebanggaan juga tayang di koran gitu kan. Nah, terus akhirnya semakin tertantang juga untuk menulis, semakin pengen untuk terus belajar gitu loh menulis. Nah, itu awalnya akhirnya titik awalnya. Terus akhirnya ya saya semakin tertantang untuk terus menggali bagaimana sih ini kiat-kiat bagaimana kita tuh harus menghasilkan karya-karya yang terus bagus. Nah, akhirnya ya berawal dari situ ya kita semakin terbuka aja gitu loh. Semakin terbuka semakin asik juga kayak sampai hingga sekarang saya bisa lebih senang aja menggelutinya di dunia jurnalistik gitu. Berarti ini seperti lebih pekerjaan yang membuat Bapak itu merasa lebih senang, nyaman gitu ya Pak? Mungkin itu. Oh, tadi Bapak ada menyinggung mengenai pendidikan. Berarti Bapak ini latar belakangnya memang bukan yang ada hubungannya mengenai dunia jurnalis ini ya Pak? Iya, memang sebenarnya saya latar belakangnya ekonomi ya, fakultas ekonomi. Tapi sebenarnya memang seperti tadi jurnalis itu adalah sebuah keterampilan juga apalagi kalau kita memang dari awal menggeluti itu lebih bagus lagi kan lebih terasa lagi kemampuan kita dalam jurnalistik gitu loh. Nah teman-teman, jadi jurnalistik itu adalah keterampilan yang bisa kita asah gitu. Nggak perlu kita itu dari pendidikan manapun gitu ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya kalau kita berbicara mengenai berita nih Pak, kan dunia nggak pernah habis ya sama ceritanya yang kian dinamis. Dan seorang jurnalis pastinya dituntut untuk selalu update dengan berita sekitar. Nah, bagaimana tuh kira-kira caranya seorang jurnalis bisa selalu update dengan berita-berita terbaru, Pak? Nah, ini juga betul sekali kan yang namanya pewarta kita ya kan ya. Namanya berita itu kan mungkin ada juga tidak tahu kan yang aktual, yang up to date, bukan yang itulah yang nilai berita kan mempunyai nilai. Kita kalau untuk menjaga supaya kita terus up to date terhadap perkembangan informasi, pertama kita harus mempunyai jejaring yang luas. Artinya kita mempunyai hubungan yang dari kalangan bawah, dari kalangan dari berbagai kalangan kan gitu, maksudnya mahasiswa, termasuk juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kita juga rajin-rajin membaca informasi, terutama berita. Seorang wartawan kalau menurut saya itu harus mengikuti perkembangan berita itu aja. Jadi kita juga buka koran, apa-apa isu-isu yang hangat yang sekarang terjadi. Nah, kalau di daerah kan kita ya banyak mempunyai pergaulan yang luas lah gitu loh. Sehingga kita kan bisa tahu informasi awal. Yang nantinya dari informasi awal itu kiranya lanjut ya, apakah informasi ini benar atau tidak kan? Informasi ini layak atau tayang, kita nanti yang
intuisi kita kan nanti yang secara kaidah jurnalistik kan, oh ini layak nggak ini apa. Pertama itu pewarta itu kan kita memverifikasi kan tugasnya ya. Tentunya kan memverifikasi informasi yang kita terima. Nah ketika informasi kita dapatkan itu, peristiwa yang kita dapatkan itu begini kan kita harus terjun. Nah tugas kita kan yang memverifikasi itu apakah informasi benar dan mencarinya kepada narasumber-narasumber yang terkait. Jadi untuk up to date informasi itu kita harus rajin memantau perkembangan maupun di media cetak di koran dan hal-hal yang di lingkungan kita juga gitu loh. Artinya kita membuka telinga dan mata lah gitu ya berbagai informasi. Sehingga yang kita terus up to date lah yang kita itu tantangan kita sih itu juga. Supaya selalu up to date ya. Supaya kita tidak ketinggalan informasi lah gitu. Berarti jejaring media yang kita lihat pun berbagai macam ya Pak. Iya, berbagai macam. Bahkan kita harus melihat dari sekitar gitu Pak. Iya, apalagi kan sekarang semua orang itu bisa menjadi wartawan ya Pak. Betul sekali ya. Iya. Dan jejaring itu kita juga bina selain dengan kelompok-kelompok kalangan-kalangan yang perlu kita bina juga termasuk dengan narasumber. Narasumber kita tuh kayak ya misalnya pejabat ya. Kita perlu juga membina hubungan paling nggak supaya terjalin hubungan yang sehingga ketika kita mau konfirmasi itu mudah gitu loh. Harus menjaga hubungan itu juga. Membangun dan menjaga. Membangun betul sekali karena memang ketika dan itu jejaring namanya jejaring sosial itu juga di dalam uji kompetensi seorang jurnalis sekarang ini kan harus ada uji kompeten ya. Sekarang sudah harus ada uji kompetensi seorang jurnalis untuk untuk lebih meningkatkan profesionalismenya ya. Nah oleh karena itu dan salah satu materi dalam uji kompetensi ketika saya pernah mengikuti uji kompetensi jejaring itu diuji loh sama penguji. Jejaring diuji. Diuji maksud diuji itu begini. Saya menyodorkan nama-nama pejabat di daerah. Ketika saya sodorkan, si penguji kita itu mereka secara acak menghubungi nomor itu. Langsung menghubungi. Bukan bisa menghubungi, bisa juga kita yang menghubungi gitu loh di depan si penguji kita tadi. Jadi kalau misalnya ketika misalnya penguji kita itu menghubungi pejabat A gitu ya, kenal nggak dengan yang namanya Novendra Prayogi? Nggak kenal. Berarti hubungan kita kurang kurang atau bisa juga mungkin kalau orang sudah akrab kan pasti kenal langsungnya. Oh ya kenal itu wartawan Kalimantan Post gitu. Kalau misalnya jadi itu salah satu materi juga ya. Nah itu bisa juga kita yang hubungin. Coba kamu hubungin pejabat A gitu loh. Kalau kita langsung direspon sama pejabat kan, oh ya ada apa? Informasi apa itu kan berarti artinya kita hubungan kita bagus gitu ya. Maksudnya iya ikatan kita kan bagus gitu loh. Nah itulah berarti kita bekerja di lapangan kan itu salah satu bukti berarti kita memang melakukan melakukan ini mungkin dan itu yang mempunyai nilai juga gitu loh. Berarti jejaring pun menjadi penilaian ya Pak? Menjadi penilaian jejaring dan sekarang itu salah satu materi yang diuji dalam ketika kita mendapatkan sertifikasi uji kompetensi. Saya baru tahu loh Pak mengenai itu. Luar biasa sekali ya Pak. Oke. Sekarang mungkin kita bisa sedikit masuk nih Pak mengenai jenjang karir dari seorang jurnalis. Pasti ada dong tahapan yang mesti dilewati. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tahapan-tahapannya tuh apa aja Pak? Iya. Oke, kalau di dunia jurnalistik ya, di dunia kewartawanan ini, karir itu pertama dari wartawan daerah, reporter. Nah setelah reporter itu bisa menjadi asisten redaksi. Nah, setelah asisten redaksi itu kan bisa jadi redaktur pelaksana redpel. Nah, redpel itu bisa juga kalau mungkin tergantung di media-media ya bisa juga namanya tuh korlip, koordinator liputan. Ya, jadi mereka itu yang kadang-kadang memberikan arahan kepada kami yang di daerah, tolong ada isu hangat ini, tolong digali lebih jauh, coba kita
wawancarai narasumber ini gitu loh. Kadang-kadang mereka bisa memberikan arahan kepada kami. Nah itu jenjang lebih di atas lagi dari kami gitu loh. Korlip, setelah korlip itu kan ya redaktur, termasuk redaktur pelaksana ya. Mereka yang yang nanti menyaring berita itu, yang mengedit apa yang kurang pas, terutama dengan kata-kata ya. Kalau dari berita yang kita kirim itu ya seperti itu, cuman mungkin tidak merubah substansi. Cuman redaktur itu sifatnya dia membaguskan yang ini aja, tapi tidak jauh di luar apa kita kirim. Maksudnya itu yang substansi yang kita kirim seperti itu, cuman mereka kan lebih pengalaman kan memang dari wartawan, jadi mereka yang bertugas mengeditnya gitu loh, membaguskan lah istilahnya gitu loh. Nah di atas redaktur itu kalau jenjang wartawan itu namanya Pimret, pimpinan redaksi. Nah itu yang tertinggi, pimpinan redaksi. Nah mereka yang semua yang bertanggung jawab atas berita-berita yang maupun mereka sudah mengkoordinir liputan, dan syaratnya harus memang utama dia. Memang ada syaratnya juga, harus menjadi redpel. Redaktur itu harus wartawan yang utama. Nah kalau kita di jenjang PWI itu kan ada PWI punya kartu muda, PWI kartu biasa, muda, dan utama. Nah jadi mereka yang utama itu yang bisa menjadi redaktur. Kalau kita di daerah itu kan masih memegang kartu biru, belum bisa menjadi, kan ada tahapannya lagi. Kalau boleh diulang, kartu apa tadi Pak? Kartu muda, kartu biasa, dan utama. Kartu muda, kartu biasa, dan kartu utama. Iya. Ada istilah seperti itu. Iya, ada itu. Dan itu harus melewati kompetensi, melewati sertifikasi kompetensi, itu harus kita mendapatkan itu. Oke, ternyata lumayan agak berat juga ya Pak penjelasannya. Iya. Oke, selanjutnya nih Pak. Adakah tantangan tersendiri nih waktu Bapak meliput suatu berita? Kan pasti ada aja tuh yang di luar kendali, atau mungkin yang langsung turun ke lapangan tuh kan ada aja gitu. Mungkin Bapak bisa menceritakan. Ya, kalau menjadi jurnalis tentu ada suka dukanya ya. Jadi banyak dukanya kayak. Kalau dukanya itu ketika kita mencari narasumber yang agak sulit gitu loh. Contoh ketika kita dulu itu kadang-kadang narasumbernya kan sulit dihubungi, atau mungkin mereka sibuk, atau kadang-kadang ya mungkin agak pelit untuk komentar gitu lah. Cuman ya bisa-bisa kitanya sih menarik gitu lah, menggali informasi dari itu tadi. Nah itu tadi. Terus kalau di zaman saya itu ya, waktu belum internet selancar sekarang tuh, dulu kan berita itu dari PC, ngetiknya tuh di PC. Kalau sekarang kan sudah Android ya, sudah ada internet gitu lah. Jadi lebih simpel, lebih mudah, dan jaringan itu pun cepat. Nah jadi dulu itu dukanya itu waktu zaman tahun sekitar 98 atau 2000 ya, masih internet tuh masih kadang-kadang tuh jaringan tuh lelet. Waktu itu ya Pak? Waktu itu tuh jadi kita ngetik, kadang-kadang sudah dapat semuanya bahan, sudah dapat bahan-bahan, jadi kita ketik kan ya, kita ketik. Nah jadi internet itu baru kita mau ngirim. Nah kendala itu, dukanya itu ketika mau ngirim itu yang lelet, apalagi kita menghapus sebuah foto gitu loh. Nah itu kan lama gitu loh, sementara kita ditunggu deadline sudah jam sekian gitu loh. Jadi ketika sudah habis waktu deadline itu, ya itu tadi dukanya tadi. Waduh ini berita sudah tidak terkirim, melambat lagi gitu loh. Jadi kan sementara kita juga harus nunggu proses tayang dari redaktur kan, karena ada batas deadline untuk masuk ke meja redaksi gitu loh. Nah itu dukanya. Berarti dari segi teknologi pada zaman itu kendalanya besar sekali ya Pak? Oh iya. Tapi sekarang itu lebih mudah nggak Pak? Kan teknologi udah maju nih. Iya. Gimana tuh
Kalau misalnya itu jadi kendala kah masih atau enggak lagi gitu? Nah, kalau sekarang itu sudah mudahnya itu. Jadi kita harus sudah kendalanya dari segala teknologi kan sudah bagus gitu ya. Iya. Cuman kita tantangannya juga butuh dukanya harus cepat. Cepat tuh dalam artian ketika kita mau menerbitkan katakan secara online dulu kan yang berita singkat lah, berita pendek, otomatis kita harus cepat juga mencari memverifikasi ke narasumber. Nah, kadang-kadang kan memverifikasi ke narasumber ini kan butuh waktu juga gitu loh dukanya. Mungkin narasumbernya sedang tidak bisa dihubungi atau seperti Sibuk apa. ya, Pak. Sibuk atau gimana. Sementara kan kita jurnalistik kan harus berimbang kan. Ketika kita dapat informasi kan kita harus verifikasi lagi supaya berimbang. Harus ada komentar di sebelah juga gitu loh. Nah, yang dari sebelah ini kadang kita belum dapat informasi, belum dapat datanya gitu loh. Nah ini jadi dukanya juga sekarang ini. Kendalanya di narasumber juga ya Pak. Oh berarti ini masih berkaitan dengan hubungan interpersonal ya Pak. Kadang kan kita ketemu orang itu kan beda-beda sifatnya ya Pak. Oh iya. Sebelum itu kita minum dulu kali ya Pak. Oke deh. Iya silahkan Pak. Terus berarti apa lagi nih? Sukanya berarti ya. Jadi tadi cerita dukanya ya. Iya. Kalau sukanya itu kalau menurut saya ya kadang-kadang kita kan banyak kenalan gitu lah. Terutama relasi kita dengan orang-orang penting lah, tokoh-tokoh. Dan dari situ kalau menurut saya kita bisa belajar terkadang dengan tokoh-tokoh yang kita kenal gitu loh. Di samping kita juga mempunyai kebanggaan lah kan, oh kita kenal dengan ini. Tapi di satu sisi kalau menurut saya yang lebih besar itu sukanya itu kita bisa di samping kita bisa kenal, kadang-kadang kita bisa berbagi ilmu juga karena kita kan mempunyai relasi tadi gitu loh. Hubungan tadi. Dan juga dengan masyarakat bawah kan kita bisa melihat orang bawahan gitu gimana, jadi kita bisa menggali tentang kehidupan lah juga dari situ gitu. Nah itu sukanya. Dan lagi mungkin juga bisa aja kita diajak jalan-jalan liputan gitu loh. Itu sukanya juga. Itu keuntungan itu keuntungannya bonus mungkin. Lainnya ya bonus lainnya ikutan liputan ke keluar daerah misalnya gitu kan, kamu diajak ya alhamdulillah kan kita bisa dapat liburan jalan-jalan gratis di samping kita bekerja kan, di samping kita bekerja liputan juga bisa dapat liburan jalan-jalan gratis. Nah itu mungkin luar biasa sekali ya Pak. Tapi banyak duka juga pasti. Yang pastinya banyak duka suka duka gitu ya Pak. Yang pastinya mengasihkan juga lah kalau dunia jurnalistik nih. Iya. Nah kalau misalnya kita berbicara tentang pengalaman yang paling menarik nih kan, saya pribadi melihat di jejaring internet itu tuh banyak banget wartawan ataupun reporter yang diwawancarai mengenai pengalaman menariknya. Kan pasti ketemu sama orang-orang yang beda, warga-warga setempat. Mungkin Bapak bisa menceritakan pengalaman yang menurut Bapak paling menarik ketika melakukan peliputan ya maksudnya gitu ya. Apa sih ya yang paling menarik itu ketika kita narasumber yang kita cari itu dia statementnya itu terkadang membingungkan gitu loh. Nah cuman kita ya harus menyimpulkannya dan menanyakannya itu ya menanyakannya maksudnya itu menyimpulkan dan mencoba memahaminya itu kadang-kadang kan kita contoh aja ke masyarakat ya. Kadang-kadang kan kita harus menggunakan bahasa yang mereka mengerti, pertanyaan yang mereka mengerti. Kalau yang biasa kesan mereka lah kan gitu ya. Yang kadang-kadang kita kan harus memahaminya apa yang mereka utarakan gitu loh. Dan kita benar-benar harus benar menyimpulkan apa sih ini gitu loh. Kadang-kadang kita, nah itu tuh mungkin
yang pengalaman-pengalaman uniknya gitu loh. Unik dan menarik gitu ya Pak dari narasumbernya. Ya. Berarti seorang jurnalis juga dituntut untuk memiliki komunikasi yang baik dengan narasumber. Nah itu tadi. Berarti tadi masih berhubungan dengan kendala ya, pengalaman menarik Bapak. Pasti yang diingat-ingat tuh pasti yang semacam tantangan gitu ya Pak. Yeah. Oke, kita bergeser sedikit nih Pak mengenai tanggung jawab seorang jurnalis gitu. Pasti ada dong gitu. Kayak maksudnya hal-hal yang mungkin menurut Bapak itu tuh sebuah kejutan gitu. Kadang-kadang kita masuk ke sebuah tempat, itu tuh kan kita pasti menemukan orang-orang yang kadang sifatnya seperti ini, bahkan mungkin penolakan dari warga setempat gitu Pak. Apakah dari segi hukum itu tuh ada perlindungannya Pak? Dari segi hukum memang ada perlindungannya. Karena wartawan itu mereka adalah berhak mendapatkan informasi untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Memang tidak semua informasi ya. Kadang-kadang memang ada informasi yang masih belum bisa dipublikasikan. Tapi ketika informasi itu sudah menjadi konsumsi publik, mereka harus berhak untuk mendapatkannya. Berhak mendapatkan perlindungan. Tapi ketika kita di lapangan, ya ketika tadi, kata Mbak tadi, ketika ada yang sulit, mungkin karakter orang seperti apa gitu ya. Ya pintar-pintar kitanya lah gitu loh. Maksudnya bisa-bisa kitanya yang memposisikan, ya memang kadang-kadang bisa menemukan sih seperti itu. Nah, contoh aja kalau ada kasus tertentu ya seperti dulu itu ketika ada peristiwa penangkapan terduga teroris waktu itu. Nah, disinilah tantangan kita tuh untuk mencari sisi-sisi lain yang menarik kan kalau kita melakukan penangkapan ini gitu ya. Nah, itu kan mungkin masih hal yang kita masih sebagai jurnalis kita masih mencoba yang menarik. Contohnya kita harus mencari sisi lainnya. Maksudnya ketika kita mau menemukan bagaimana seseorang yang terduga tersebut kesehariannya. Nah, ini kan kita harus masuk ke masyarakat mungkin. Nah, ini kan masyarakat terkadang seperti tadi Mbak katakan tadi, mungkin orang enggan berkomentar atau mungkin orang tidak ingin ini atau nah itulah tadi. Tapi kita punya kita cari orang yang tokoh masyarakat kayak bisa mendekatkan kita gitu. Sama seperti Mbak tadi, kalau ada orang tokoh yang kadang-kadang karakter orang seperti ini, tapi kalau menurut saya kita cari orang yang mungkin ada kita kenal di suatu wilayah itu, yang mungkin ketokohannya atau siapa yang mungkin bisa menghubungkan sehingga mereka paham. Terkadang mungkin karena ketidakpahaman aja dengan kita mungkin karena orang bersikap seperti ini. Perbedaan pendapat gitu loh. Jadi ketika kita masuk lewat orang ketiga atau orang apa gitu, bisa cair kok, akhirnya bisa paham ke orang gitu apa sih. Nah, itu tadi memahamkan itu. Iya. Berarti bisa kita garis bawahi ya Pak, relasi itu penting bagi seorang jurnalis. Penting sekali. Oke, tadi kan kita udah jauh banget ngobrolin tentang dunia kejurnalistikan, pengalaman-pengalaman Bapak, tantangan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kan Bapak ini ketua dari Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, dari teman-teman yang di sana di rumah dimanapun berada, mungkin ada nih yang nggak tahu sama PWI. Dan saya pribadi Pak, kalau boleh jujur, baru tahu PWI waktu pelatihan jurnalistik kemarin Pak. Gitu ya. Iya, jadi bisa kita simpulkan kalau misalnya masih banyak orang yang tabu dan nggak tahu sama sekali mengenai apa itu PWI, tujuan PWI itu apa, visi misi dan lain sebagainya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa itu PWI. PWI itu kan sebuah organisasi profesi kewartawanan yang sudah terbentuk pertama kali itu di Solo tahun 1946 pada tanggal 9 Februari, yang dimana setiap
tahunnya sudah ditetapkan menjadi Hari Pers Nasional, itu kan tanggal 9 Februari. Iya, Yang menaungi organisasi profesi wartawan. Yang secara garis besar tujuannya adalah untuk bagaimana wartawan itu profesional, bermartabat dalam memberikan sebuah informasi yang berimbang. Nah itu. Jadi mungkin begini, wartawan itu belum tentu PWI. Kan gitu ya, maksudnya. Tapi kalau dia PWI, otomatis dia wartawan, kan gitu lah. Artinya seorang wartawan itu kan belum tentu dia termasuk dalam PWI. Karena harus ada syarat-syarat ketika dia untuk menjadi anggota PWI. Untuk bergabung ke organisasi ya, PWI. Betul. Kalau dia anggota PWI kan pasti dia orang wartawan gitu. Nah karena apa? Ketika seorang jurnalis itu untuk ke PWI, kan mereka harus melalui sertifikasi kompetensi, mengisi formulir, memiliki sertifikasi kompetensi, serta mendapatkan surat dari rekomendasi dari redaktur tempat dia bekerja, tempat media yang berbadan hukum yang sudah terverifikasi di Dewan Pers tempat dia bekerja, kan gitu loh. Artinya memang dia diakui sebagai wartawan, dan itu harus ada surat dari media dia gitu loh untuk menjadi anggota PWI. Nah gitu. Jadi itu tadi. Ya memang sih kadang-kadang kan orang kalau wartawan PWI gitu belum tentu juga gitu loh. Apakah dia kalau dia tidak memiliki media yang menaungi dia yang berbadan hukum, yang ini otomatis dia tidak bisa masuk ke PWI gitu. Berarti ada kriteria juga. Ada kriteria juga. Nah kalau di kita itu PWI terbentuk dari 2019 kalau kita di HSU. Ya. Dan masa periodenya selama 3 tahun. Jadi di HSU 2019 3 tahun, 2022, dan periode sekarang itu 2022 ya sampai 2025. Dan kemarin kita baru konferensi lagi di bulan Februari kemarin. Dan saya periode kedua ini di HSU ini periode kedua. Sudah periode kedua. Periode kedua di sini. Jadi kita terbentuk periode kedua. Kalau tujuan dari PWI ini apa, Pak? Oke, tadi mengenai tujuan PWI ini, Pak. Iya. Jadi PWI itu kan adalah sebuah organisasi profesi kewartawanan yang tujuannya itu adalah bagaimana wartawan itu profesional, bermartabat dalam melaksanakan tugas-tugas kewartawanannya. Nah itu yang kita tahu terbentuk sejak tahun 1946 ya, 1946 di Solo, 9 Februari, yang kita tahu sudah kita peringati, yang sudah ditetapkan adalah Hari Pers Nasional 9 Februari itu tadi. Iya. Dan visi misinya itu ya tadi untuk menghadirkan, memberikan informasi yang berhak, yang berimbang didapatkan oleh masyarakat. Bila tergabung dalam organisasi PWI, informasi yang berita-berita itu akan lebih mudah untuk didapatkan ya, Pak? Ya tidak juga. Artinya begini, PWI itu jadi di PWI itu ada beberapa media yang tergabung, ada beberapa wartawan yang dari berbagai media yang harus memiliki syarat-syarat tertentu untuk bisa bergabung ke PWI. Gitu tadi. Artinya apa? Meskipun dia wartawan, belum tentu dia PWI. Artinya belum tentu dia menjadi anggota PWI. Tapi ketika dia sudah di PWI, otomatis kan seorang wartawan gitu loh. Karena kan gak mungkin dia bukan wartawan bisa ke PWI. Nah, salah satu syarat tadi, mereka mengisi data-data yang rekomendasi dari tempat mereka dia bekerja gitu loh. Media yang menaungi. Dan di PWI juga tujuannya itu, salah satu visi misinya itu adalah memberikan perlindungan hukum kepada ketika ada memiliki masalah dalam melaksanakan tugas-tugas kewartawanannya. Dan kita bisa melindungi perlindungan hukum gitu loh. Kan gitu loh. Itu sih mungkin secara gambaran PWI itu sendiri. Iya. Tadi kan Bapak ada menyinggung beberapa media yang
masuk ke dalam organisasi PWI. Kalau boleh tahu nih dari segi keterlibatan, siapa saja atau forum apa aja nih yang terlibat langsung atau berkontribusi dalam organisasi PWI? Jadi yang kalau kita yang di HSU yang terlibat di dalam PWI itu adalah kita di sini ada 10 media. 10 media. 5 media. Dari media cetak maupun media online yang terlibat. Nah itu yang kalau untuk di HSU yang terlibat yang menjadi anggota PWI itu ada itu dan ya 10 media. Oh, kira-kira 10 media ya Pak? 10 media itu. Oke, berarti ada 10 media yang masuk ke dalam organisasi PWI untuk wilayah HSU. Wartawannya gitu loh, wartawannya yang masuk di wilayah HSU. Oh iya. Kita bergeser lagi nih Pak. Kan tadi udah kita membahas dunia kejurnalistikan, PWI dan lain sebagainya. Nah sekarang mengenai PESMA nih Pak. Kan PESMA ini yang adalah entitas media yang notabene menaungi minat kami pada dunia pers. Betul. Mungkin Bapak bisa memberikan pandangan atau pendapat mengenai PESMA ini Pak. Kalau pandangan mantap gitu. Mantap banget ya. Karena apa ya? Selama menurut saya salut dengan kegiatan PESMA yang aktif gitu loh di bidang kejurnalistikan. Dan ini sangat bermanfaat untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus di samping membangun wartawan muda lah gitu. Membangun skillnya gitu loh. Karena menurut saya banyak manfaat loh yang didapat dari dunia jurnalistik itu. Ketika kita berkecimpung ke dalam dunia jurnalistik kan otomatis kita terus menggali informasi dan membaca, dan ini tentunya menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan tentu bermanfaat juga bagi masyarakat dan kuliah kita gitu loh. Dan jadi saya salut, dan apalagi ini kan merambah ke podcast gini ya. Mantap sekali gitu. Karena kita tahu podcastnya kan semenjak 3 tahun termasuk yang diminati juga gitu loh. Yang banyak dipakai oleh konten kreator ya Pak. Konten kreator juga gitu loh. Memang Pak kami mencoba untuk lebih mengiringi perkembangan zaman Pak. Betul. Sekarang ini salut juga bagi saya gitu loh, dan bagus lah gitu loh. Apalagi kan saya lihat kan sering mengadakan pelatihan dan ini terhadap anggota-anggota PESMA kan gitu ya. Dan juga dari website yang saya lihat tuh oke banget juga gitu loh. Banyak yang perkembangan yang saya lihat dah. Wah, bagus juga ini gitu loh. Alhamdulillah, makasih Pak. Oke, di balik pandangan dan pendapat pasti ada dong harapan dan pesan Bapak untuk kami para PESMA. Ya harapannya ya, kalau mahasiswa dan pers itu mungkin 2 hal yang mahasiswa itu kan bisa kita katakan sebagai penggerak dari roda pembangunan, karena mereka bisa mengontrol sebuah pembangunan melalui pandangan-pandangan mereka yang kadang-kadang masukan kritis ya. Kami juga masuk dalam bonus demografi ya Pak. Nah gitu ya. Dan pers itu sendiri merupakan sebuah alat kontrol informasi yang mereka yang bisa menyajikan informasi yang bisa bagi masyarakat gitu loh. Jadi ya tetaplah kritis gitu lah terhadap ini ya untuk pembangunan. Dan harapannya pergerakan di bidang kalian untuk dunia itu kan menjadi sarana dakwah yang bisa kita menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kan ketika suatu informasi itu bisa bermanfaat kan itu mungkin bisa menjadi informasi yang berguna dan menjadi dakwah lah bagi masyarakat melalui kita berkecimpung di dunia jurnalistik gitu lah. Jadi masyarakat pun jadi lebih mudah untuk gitu menjangkau berita-berita ya Pak. Iya betul sekali. Oke, tadi kan kata Bapak kita tuh harus lebih kritis dengan dunia berita dan lain sebagainya untuk pembangunan ya Pak. Oke, luar biasa sekali. Semoga tujuan dari media untuk mewujudkan berita yang kredibel, memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat bisa kami wujudkan gitu Pak.
Oke, terima kasih Pak. Oke, last but not least, ini bagian yang paling ditunggu nih Pak. Iya. Mungkin Bapak bisa memberikan tips dan triks atau kiat-kiat nih buat teman-teman yang ingin terjun langsung ke dunia jurnalis Pak. Iya. Tipsnya ya, kalau tips dan trik ya, sering-sering ini aja, sering-sering berkarya, nulis gitu. Dan lebih sering membaca juga. Lebih sering membaca, lebih sering kita menulis. Coba aja juga menulis di artikel kan misalnya. Artikel itu kan kolom opini ya. Kolom opini bisa kita berlatih di situ. Menulis artikel yang tentunya tetap sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, informasi yang berimbang, informasi yang tidak tendensius lah sifatnya kan gitu ya, yang bisa membangun. Itu aja. Dan kalau menurut saya sih coba kita aja terus menulis, dan mungkin kan kita ya tadi selain menginformasikan, menulis kegiatan-kegiatan informasi di kampus, mungkin bisa juga tadi kita cobalah ke artikel. Kalau ada mungkin pendapat teman-teman mahasiswa yang mungkin bisa ditulis, mungkin bisa aja kontak kita terbitkan di media-media kita gitu loh, karena nanti mungkin dari redaktor kalau itu layak ini kan bisa dimuat kan kita gitu. bisa langsung menghubungi kan gitu tadi, mungkin ya terus dilatih aja kan gitu aja. Dan tadi kan Bapak menyinggung mengenai membaca, apakah ada buku-buku yang memang menjadi favorit Bapak? Kalau saya itu apa aja sih saya suka gitu loh kadang-kadang. Pokoknya kalau ada, apalagi kalau saya jurnalis ya, saya itu sekadang suka dengan gaya penulisan stylenya dulu tuh media Indonesia. Nah, kalau sekarang tuh kan Kompas saya suka juga. Makanya saya belajar itu karena membaca Kompas itu style penulisannya gitu loh. Oh, style penulisannya Kak. Dia kan, nah itu kadang-kadang yang saya suka. Gitu. Berarti ini juga menjadi tips buat kami kalau misalnya pengen bikin style penulisan, bisa cek melalui media. Ya, media bisa sering-sering baca media gitu aja juga. Oh iya, luar biasa sekali ya Pak. Sebenarnya masih banyak lagi yang pengen saya tanyakan ke Bapak, tapi kan kesian editornya ngedit nanti Pak. Oke, jadi intinya menjadi seorang jurnalis yang memiliki tanggung jawab memberikan berita kredibel pada masyarakat pastinya memiliki limpahan pengalaman yang luar biasa, dari tantangan, keseruan, dan momen-momennya. Pengalaman dari Bapak Nopendra bisa kita jadikan gambaran supaya kita bisa masuk ke dunia jurnalis. Oke, sebelum menutup nih Pak, mungkin kita sama-sama boleh salam presma. Oh iya, boleh. Tapi boleh. Dipimpin oleh Bapak. Boleh. Misalnya Bapak bilangnya LPM Al-Fajar, kami nanti ikut salam presma. Sebelah kiri ya Pak? Sebelah kiri berarti saya. Iya. Kru-kru yang lain juga ikutan ya. Anunya apa nih? LPM Al-Fajar. LPM Al-Fajar. Salam Pesma kita Pak. Oke, mulai. LPM Al-Fajar. Salam Pesma. Oke, terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang langsung dengan Bapak. Sangat luar biasa Pak. Iya. Oke, nantikan podcast kami dengan episode yang lebih menarik. Dan yang pastinya, don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Dadah dulu Pak. Dadah.